Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktavia Sibira Madani dengan NIM akhir 30. Dan teman saya sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, saya Sumi Polisia dengan NIM 2011432 sebagai teman kami. Perkenalkan, nama saya Lima Ramadhani dengan NIM 2010402 sebagai tersangka. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai tematik yang akan disampaikan oleh Khairi kepada Mbak Khairi. Bagi saya menjelaskan materi mengenai pragmatik. Yang pertama ada pengertian pragmatik. Pragmatik adalah studi atau cara ilmu bahasa yang mempelajari dan mengkaji tentang makna pada hubungan antara bentuk-bentuk linguistik yang disampaikan oleh penutur atau penulisan dan ditafsirkan oleh pembaca atau pendengar dengan melihat kondisi dan situasi konteks penyampaiannya. Kemudian yang kedua ada manfaat pembelajaran pragmatik. Manfaat dalam pembelajaran pragmatik adalah melalui pragmatik seseorang dapat bertutur kata tentang apa yang dimaksudkan oleh orang lain, diasumsikan orang lain, dan juga memahami tentang maksud atau tujuan mereka. Contohnya adalah ketika seseorang sedang memperlihatkan cara mereka berkomunikasi dan berbicara dengan orang lain. Selanjutnya adalah masalah tidak putus dalam pragmatik. Tidak putus dapat diartikan sebagai bagian terkecil dari aktivitas percakapan yang memiliki fungsi seperti melaporkan, menyatakan, memperingatkan, mengarahkan, dan lain sebagainya. Pada pragmatik terdapat 3 masalah tidak putus, yaitu yang pertama, tindak lokusi adalah tindak putus yang digunakan untuk melakukan tindakan menyatakan sesuatu. Yang kedua, tindak lokusi adalah sebuah tuturan yang bertujuan untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu dan juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, tindak lokusi adalah tindak putus yang berkaitan dengan adanya tuturan orang lain yang berhubungan dengan sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain. Selanjutnya ada deiksis. Deiksis adalah istilah teknis dari bahasa Yunani untuk salah satu bangun dasar yang dilakukan dengan tuturan. Deiksis dalam pragmatik terdiri dari 3 macam, yaitu deiksis persona, deiksis tempat, deiksis waktu, dan deiksis dalam jangka bahasa. Yang pertama, deiksis persona adalah kata ganti orang yang digunakan untuk menunjuk pembicara, lawan bicara, atau membicarakan. Deiksis persona diterapkan pada 3 bagian dasar, yaitu deiksis persona orang pertama, deiksis persona orang kedua, dan deiksis persona orang ketiga. Kemudian yang kedua, deiksis tempat. Konsep tentang jarak yang telah disebutkan berhubungan erat dengan deiksis tempat, yaitu tempat hubungan antara orang dan bendanya yang ditunjukkan. Kemudian yang ketiga adalah deiksis waktu, ialah pemberian bentuk pada rentang waktu seperti yang dimaksudkan penutur dalam peristiwa bahasa. Yang keempat, deiksis dalam bahasa. Dalam hal ini, deiksis adalah suatu cara untuk mengacu ke hakikat tertentu dalam menggunakan bahasa yang dapat ditafsirkan menurut makna yang diacu oleh penutur dan dipengaruhi situasi pembaca. Sedangkan bahasa adalah tuturan yang mengatur bagaimana kata-kata dan frasa disusun dalam suatu bahasa untuk membentuk kalimat yang dapat dipahami oleh seseorang. Selanjutnya ada peranggapan. Presuposisis atau peranggapan adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan, sedangkan emangnya adalah sesuatu yang secara logis ada atau mengikuti apa yang ditegaskan di dalam tuturan. Dalam hal ini yang memiliki atau yang terdapat elemen dalam kalimat penutur. Kemudian contoh presuposisi atau peranggapan. Dalam beberapa pembahasan tentang konsep presuposisi dibicarakan sebagai hubungan antara 2 presuposisi. Contohnya, anjing Mary itu cantik. Mary mempunyai seekor anjing. Jenis-jenis presuposisi. Presuposisi potensial. Presuposisi ini hanya akan menjadi presuposisi yang sebenarnya dalam konteks dengan penutur. Contohnya terdapat dalam kata
tidak cantik. Presuposisinya menjadi Mary mempunyai seekor anjing. Yang kedua, presuposisi faktis adalah peranggapan di mana informasi yang diperanggapan mengikuti kata kerja dapat dianggap sebagai suatu kenyataan. Contohnya terdapat dalam kata dia tidak menyadari bahwa ia sakit menjadi dia sakit. Yang ketiga, presuposisi leksikal. Umumnya dalam penggunaan presuposisi leksikal, pemakaian suatu bentuk dengan makna dinyatakan secara konvensional ditafsirkan dengan presuposisi bahwa suatu makna lain yang tidak menyatakan dipahami. Contohnya dia berhenti merokok menjadi dulu dia biasa merokok. Kemudian yang keempat, presuposisi struktur. Mengacu pada struktural kalimat-kalimat tertentu telah dianalisis sebagai peranggapan secara tetap dan konvensional. Contohnya di mana Anda membeli sepeda itu menjadi Anda membeli sepeda. Yang kelima, presuposisi non-aktif adalah suatu presuposisi yang diasumsikan tidak benar. Contohnya, saya bermimpi bahwa saya kaya, menjadi saya tidak kaya. Yang keenam, presuposisi faktual yang berarti bahwa apa yang dianggapkan tidak hanya tidak benar, tetapi merupakan kebalikan lawannya dari benar atau bertolak belakang dengan kenyataan. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi yang telah disampaikan. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.